Shalom anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan nak? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran ke-9 dengan judul Bermain Sambil Memuliakan Tuhan. Yang kita pelajari dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan yang ke-32. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita akan membahas lebih dahulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kamu dapat menjelaskan arti bermain sambil memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, pelajaran kita hari ini bertujuan agar kamu dapat mendaftarkan dampak positif dan negatif permainan yang dihubungkan dengan sikap memuliakan Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu dapat menyebutkan sikap yang dikehendaki Tuhan ketika bermain. Kemudian menyatakan tekad untuk membiasakan tindakan yang baik dan yang benar dalam bermain. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ibu yang pimpin kita berdoa, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, hari ini kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Tuhan Kau mengajari kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka bermain? Angkat tangannya. Iya, semua pasti suka bermain kan? Semua orang itu suka bermain. Ada yang bermain sendiri. Nah, contohnya bermain ayunan nih. Ada juga yang suka bermain bersama dengan teman. Contohnya main jungkat-jungkit dan sebagainya. Semua orang suka yang namanya bermain. Dan ada yang namanya permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang biasa kita lakukan dalam lingkungan kita. Contohnya, coba lihat gambarnya nih. Wah, itu gambar apa ya? Oh, main kelereng. Siapa sini yang suka main kelereng atau guli, ya kan? Nah, ada lagi permainan lain. Wah, main layang-layang. Seru ya permainannya ya. Ada juga permainan lain yaitu engklek. Nah, ada banyak contoh permainan tradisional yang sering mungkin kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, ini gambar apa ya? Wah, ini adalah gambar engrang, main engrang bersama dengan teman. Ada juga yang bermain peta umpet atau di tempat kita sering disebut dengan namanya cendong, ya kan? Siapa sih yang senang main cendong? Nah, ada banyak yang suka main-mainan ini. Kemudian ada juga lompat tali. Anak-anak ibu yang perempuan sering bermain lompat tali. Nah, anak-anak di samping main tradisional seperti tadi, ada juga yang senang dengan permainan modern. Contoh permainan modern adalah time zone. Nah, ada juga yang suka bermain gadget di HP, ya kan? Suka bermain game di HP atau tablet. Ada juga yang suka bermain PlayStation. Dan ada juga yang suka bermain Nintendo. Ada juga yang bermain game online. Wah, ada banyak jenis permainan yang ada di dunia ini. Ada tradisional dan ada juga permainan modern. Dan ada juga permainan olahraga. Nah, contohnya adalah bersepeda. Contoh permainan olahraga lainnya adalah sepak bola. Contohnya lagi main kasti, ya kan? Nah, ada banyak contoh permainan olahraga yang biasa dilakukan orang. Contohnya lagi, apa nih? Game apa nih? Bermain apa? Iya, benar sekali, bermain tinju. Nah, ada juga permainan lainnya, baseball. Nah, dan ada juga yang jalan santai, tapi sambil bermain juga. Ada banyak contoh permainan di dunia ini. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya coba kita pikirkan, semua permainan itu menyenangkan kan? Iya, pasti dong. Semua permainan itu sangat menyenangkan untuk dilakukan. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah semua permainan memuliakan Tuhan? Coba dipikirkan, ayo. Apakah semua permainan memuliakan Tuhan? Yang kita lakukan itu apa memuliakan Tuhan, nak? Nah, permainan yang kita harus lakukan adalah permainan yang harus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, setiap permainan yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau bahas dulu nih, ada dampak positif dari permainan. Yang pertama, permainan tradisional. Ada dampak positif dari permainan tradisional. Yang pertama adalah membuat tubuh kita menjadi sehat.
membuat tubuh menjadi sehat. Dan ketika permainan tradisional kita bisa berinteraksi dengan teman. Dalam permainan tradisional juga kita melatih kecepatan, melatih kesabaran saat bermain dengan teman. Dan hemat biaya pastinya, ya kan? Nah, dan ada banyak lagi kelebihan permainan tradisional yang lainnya. Nah, sekarang permainan modernnya, ada nggak sih dampak positifnya? Wah, itu gambar apa ya? Wah, gambar komputer. Iya, benar sekali. Dampak positif permainan modern adalah kamu dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Nah, tapi ternyata di samping dampak positifnya, dampak negatif permainan modern sangat banyak dibandingkan permainan tradisional. Coba kita lihat apa aja ya. Yang pertama, wah, kamu bisa menjadi kecanduan game. Nah, coba lihat gambar ini. Kemudian juga dapat merusak mata kalau kamu selalu berhadapan dengan layar televisi, layar komputer atau layar HP, maka akan terjadi radiasi yang bisa merusak mata. Bahkan lebih sedihnya bisa merusak otak kita. Wah, serem ya dampak negatifnya ya. Kemudian juga merusak kesehatan dan emosi. Biasanya nih kalau sering, apalagi yang sudah kecanduan main game online atau game permainan modern, biasanya dia kecanduan sampai emosinya tidak stabil, sering marah-marah dan sebagainya. Nah, anak-anak, mengerikan sekali ya dampak permainan modern yang tidak baik ya. Nah, selain itu juga coba lihat, dampak negatif permainan modern yang lain adalah kurang bersosialisasi. Nah, biasanya mainnya sendiri kan. Kemudian apalagi nih dampaknya, memicu sikap egois. Kemudian wah, gambar apa ini ya? Mengalami kerusakan mental. Kalau sudah sampai parah nih kecanduannya, dapat mengalami depresi dan kerusakan mental. Wah, serem sekali ya permainan modern ya. Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memuliakan Tuhan saat bermain? Nah, Tuhan tadi mengajari kepada kita lewat pelajaran hari ini, kita harus bermain dan memilih permainan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan saat bermain? Bisa nggak ya? Kita bisa memuliakan Tuhan dalam bermain. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Nah, di dalam ayat ini Tuhan mengajari kita ada 6 cara bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam bermain. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Ayo, siapa di sini yang pernah bermain dengan teman terus mengeluarkan kata-kata kotor? Gak boleh lagi ya. Tuhan mengajarkan kita melalui Rasul Paulus agar saat bermain tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, termasuk saat kita kalah, gak boleh keluarkan kata-kata kotor. Kemudian, ini gambar apa nih? Nah, Tuhan juga mengajarkan kita yang kedua, dalam bermain kita tidak boleh geram, tidak marah, dan tidak bertikai. Nah, misalnya nih kamu kalah, jangan marah, jangan awas ya, ku balas nanti. Gak boleh seperti itu. Tuhan mengajari kita tidak boleh marah saat bermain. Yang ketiga, bagaimana cara bermain yang memuliakan Tuhan? Tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Ayo. Nah, dalam bermain gak boleh memfitnah teman nih, apalagi berbuat jahat kepada teman. Itu sama dengan tidak memuliakan Tuhan. Kemudian yang keempat, cara bermain yang memuliakan Tuhan adalah kita harus bermain dengan ramah. Nah, semua anak-anak ibu ketika bermain dengan teman harus bermain dengan ramah, gak boleh pilih-pilih teman. Yang kelima, bagaimana cara bermain yang memuliakan Tuhan? Yang kelima adalah bermain dengan penuh kasih. Nah, kita boleh bermain dengan teman. Misalnya ada yang teman yang salah, bagaimana? Diingatkan dengan penuh kasih. Gak boleh marah-marah. Dan yang terakhir adalah kalau ada teman yang bersalah, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada nih teman yang sedang melakukan kesalahan dalam permainan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling mengampuni jika ada teman yang berbuat salah. Saling bermaaf-maafan, gak boleh marah. Udah marah tadi gak boleh jadi bermusuhan. Itu sikap yang memuliakan Tuhan dalam bermain. Kalau ada teman yang salah dan minta maaf, harus segera dimaafkan. Itu adalah contoh perbuatan yang memuliakan Tuhan. Karena apa?
Tuhan yang memberi kegembiraan pada kita. Anak-anak senang gak bermain? Pasti senang ya. Nah, saat kita senang bermain itu, Tuhan yang memberikan kegembiraan dalam hati kita. Mazmur 4 ayat 8 mencatat demikian. Oleh karena itu anak-anak, setiap permainan yang kita lakukan, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kegembiraan. Tuhan juga ingin kita muliakan Tuhan dalam bermain. Nah, mulai sekarang kamu harus memuliakan Tuhan dalam bermain. Setiap permainan apapun yang kita lakukan, ingat untuk selalu memuliakan siapa? Tuhan. Nah, apapun permainan kita, ingat kita harus memuliakan Tuhan di setiap permainan kita. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Kalau dulunya tidak memuliakan Tuhan dalam bermain, kalau dulunya sering marah-marah dalam bermain, bahkan sampai bermusuhan, sampai cakap kotor dan sebagainya, mulai sekarang gak boleh lagi ya. Ingat, saat bermain kita harus selalu memuliakan Tuhan. Demikian pelajaran kita hari anak-anak ibu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ibu pimpin kita doa sayangnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang telah kami pelajari. Tuhan, saat ini kami telah selesai belajar firman-Mu tentang bagaimana kami bermain memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengajari setiap kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajari kami Tuhan dalam setiap bermain agar kami dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya silakan dikerjakan ya. Nanti di grup akan dikirimkan tugas kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.